Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap hari
Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu dan lengkapi aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami panggil di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, adalah Tuhan sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami. Kami berseru kepada Tuhan, hadirlah di dalam ibadah kami, bekerjalah di dalam kami, nyatakan kehendak-Mu di dalam kami, agar kami menyenangkan Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati kami yang mendengar firman-Mu dan yang beribadah saat ini. Dimanapun kami berada, berkati lewat lawatan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali dalam ibadah perjamuan Asa yang Kudus, memperingati pengorbanan Yesus yang telah mengangkat saudara dan saya menjadi milik Tuhan. Kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Kita membaca bersama Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata,
Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kalau saat ini kita ada sebagai anak-anak tebusan Tuhan, telah dipilih oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, dan kita berada di dalam perlindungan, pengawalan, dan dalam rancangan-rancangan Tuhan yang terindah, terbaik untuk kita sekalian. Ayat ini berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru bagi saudara dan saya. Tuhan menjadikan segala sesuatu baru untuk gereja Tuhan. Hari ini, besok dan seterusnya, kita akan melihat janji Tuhan ya dan amin akan menjadi bahagian di dalam perjalanan hidup kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, pribadi, sehingga semakin kuat, semakin kokoh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara, untuk masuk pada satu fase yang Tuhan katakan, lihat, aku jadikan semuanya baru, maka kita melihat untuk menjadi baru ada 3 langkah yang diperkenalkan oleh Tuhan atau melewati 3 fase. Pertama adalah kita berada dari satu posisi yang tidak baik, atau dalam posisi yang buruk, dalam posisi yang rusak, atau dalam posisi yang hancur, dalam satu keadaan yang tidak berbentuk. Itulah posisi yang pertama yang kita kenal. Dari posisi itu Tuhan mengubah dalam perjalanan proses. Fase yang kedua adalah Tuhan membawa kehidupan kita berjalan dalam satu progres. Ada satu perubahan. Dari suatu yang biasa menjadi luar biasa. Ketiga, maka kita sampai pada menjadi baru. Kita melihat di dalam proses di mana Tuhan mengangkat kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak tebusan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, langit dan bumi bisa berubah, berguncang, tetapi kasih setiaku tidak pernah beranjak, tidak pernah bergoyang, tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Kita melihat saudara di dalam ayat tadi, Tuhan berkata, lihat. Berarti yang mampu mengubah keadaan tadi selalu melihat Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang kelima dijelaskan Tuhan mengubah
dari posisi-posisi tadi menjadi posisi yang baik. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, bumi yang rusak dalam keadaan gelap. Tuhan katakan bumi yang gelap, bumi yang rusak. Kemudian dari posisi tersebut Tuhan datang, Roh-Nya datang. Roh Allah di dalam ayat ini mengubah dari gelap menjadi terang. Maka kita melihat dari hari pertama kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan mengubah dari gelap menjadi terang. Kemudian Tuhan katakan sampai pada hari yang ketujuh adalah hari di mana Tuhan berhenti sempurna ciptaan Allah, pekerjaan Allah di dalam membentuk, merubah yang dari gelap menjadi terang, yang dari rusak menjadi baru. Ada proses yang terus berjalan. Dan dalam kehidupan kita, perjalanan sehari-hari mengimani Tuhan, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan yang merupakan proses untuk sampai pada suatu janji Tuhan, aku jadikan semuanya baru. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Tuhan, kita melihat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya berada di dalam Kristus. Gereja Tuhan berada di dalam tangan Tuhan. Tiap hari, minggu, bulan berganti, kita berada di dalam Tuhan, tidak terpisahkan dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan baru, saudara. Tuhan katakan di dalam Tuhan menjadi hidup yang baru, memiliki harapan yang baru, dipimpin oleh Tuhan di dalam kepastian karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan katakan yang baru sudah datang. Jadi dalam kehidupan kita melewati proses-proses, Tuhan sediakan setiap saat jawaban yang baru. Saudara sekalian, tadi dalam awal khotbah Tuhan katakan ada proses di mana Tuhan mengangkat dari yang rusak, yang buruk, yang tidak berbentuk, dari gelap, menggambarkan posisi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dengan persoalan, tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Terkadang kita menghadapi hari-hari yang gelap, padahal kita mengandalkan Tuhan. Dan mungkin kita berkata, ada saat tertentu kita berada dalam posisi yang buruk, berada dalam posisi mungkin usaha pekerjaan, harapan yang rusak, dan tidak ada harapan. Puji Tuhan, karena Tuhan berfirman pagi hari ini, lihatlah aku datang, aku mengubah, aku jadikan
semua persoalan-persoalan yang buruk, persoalan-persoalan yang lama diubah oleh Tuhan menjadi baru. Kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan di saat kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan mengubah usaha, pekerjaan bisnis, Tuhan mengubah kehidupan rumah tangga, Tuhan mengubah kehidupan rohani, berada di dalam kehidupan yang baru. Maka Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dan yang Tuhan percayakan di dalam hidup yang baru untuk dapat kita pergunakan, menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup pribadi, di dalam hidup keluarga, bahkan gereja Tuhan. Kita harus terus mendengar, melihat Tuhan. Kita akan terus berjalan dalam genggaman tangan Tuhan. Perjalanan hidup Paulus, perjalanan hidup anak-anak Tuhan yang digambarkan di dalam Galati pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Setelah Tuhan mengubah hidup kita dalam posisi-posisi seperti saat ini, adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita, adalah campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Semua adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan selanjutnya berkata, karena Kristus yang hidup di dalam aku, di dalam kita, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan hidupnya. Dalam ayat ini kita melihat, dalam ayat ini ada rahasia yang Tuhan percayakan kepada saudara. Yang harus dipegang adalah hidup di dalam Tuhan. Kristus hidup di dalam kita. Kristus adalah rohnya. Roh Allah harus hidup di dalam saudara. Karena roh Allah, dia adalah yang akan memimpin kita, yang akan menyertai kita, yang akan menolong kita, yang akan mengingatkan kita untuk selalu melihat Tuhan. Karena perubahan hidup kita yang berhubungan dengan kehidupan rohani yang semakin kokoh, kehidupan keluarga jasmani yang semakin baik, dan kehidupan di dalam dunia ekonomi saudara, bisnis saudara, yang mampu mengubah dari tidak baik menjadi baik, yang tidak mungkin terjadi menurut logika dan pikiran kita, Tuhan rubah menjadi sesuatu yang luar biasa untuk saudara, gereja Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melihat orang-orang yang diubah oleh Tuhan memiliki suatu sifat yang berbeda, adalah tetap mendengar Tuhan, memegang Tuhan dalam perjalanan hidup. Tidak sanggup, tidak mampu, tidak berani melangkah sebelum bertanya dan memegang firman Allah. Ada satu contoh yang kita lihat, perjalanan Yakub. Yakub yang kemudian dikenal dengan Israel. Yakub yang kemudian kita melihat keturunannya memiliki tanah perjanjian yang kita kenal dengan Israel. Hidup Yakub yang lama sebagai anak Tuhan diubah oleh Tuhan. Tantangannya, persoalannya, pergumulannya, ketakutannya. Itu sebabnya dalam perjalanan
dalam Kejadian pasal 28 ayat 20, saat Yakub berada dalam pergumulan yang hebat, berada dalam satu tekanan hidup yang luar biasa, sehingga dia tidak mampu melangkah melihat matahari akan terbit besok. Tapi di dalam penyerahannya kepada Tuhan, di saat dia mulai berdoa, di saat dia mulai memanggil Tuhan, di saat dia mulai menyerahkan jalan hidupnya besok dan seterusnya, maka Tuhan datang menjawab. Ada suatu pergumulan hidup, dan kemenangan dimulai dari ayat ini. Perjalanan dari Yakub diubah oleh Tuhan. Ada perubahan yang kita lihat. Tuhan katakan dia akan menyertai, karena Yakub berkata, katakan Tuhan, engkau akan menyertai aku, menyertai keluargaku hari ini, besok dan seterusnya. Katakan Tuhan bahwa engkau tidak akan meninggalkan aku. Katakan Tuhan bahwa engkau akan terus memegang aku. Dan jawaban-jawaban Tuhan, kemudian dia berkata, apa yang engkau berikan? Aku bernazar, aku berjanji, aku akan hidup melakukan firman Tuhan. Aku akan hidup melakukan segala perintah dalam perjalanan hidup saya. Hidup dari Yakub berubah. Kemudian saudara perhatikan, di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Tuhan tahu semua pekerjaan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Kita memerlukan uluran tangan Tuhan yang sanggup mengubah dari keadaan-keadaan yang kita dengar tadi, suatu keadaan yang tidak mungkin, suatu keadaan yang mustahil, diubah oleh Tuhan menjadi baru. Karena Tuhan berjanji, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, untuk kesekian kalinya, untuk mendapatkan jawaban Tuhan, mata kita harus terus tertuju kepada Tuhan. Pikiran, hati kita, jiwa kita tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Puji Tuhan. Tuhan berkata, aku membuka pintu dan tidak ada seorang pun dapat menutup. Itulah janji Tuhan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa di saat kita mulai mengharapkan pertolongan Tuhan. Ada kesadaran kita keterbatasan sebagai manusia. Ada keterbatasan kondisi hidup kita. Ada keterbatasan apa yang dapat kita capai. Karena sebagai manusia kita berada dalam dimensi yang terbatas. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan hadir dengan saudara. Dan Tuhan yang berjanji Dia yang akan membuka pintu. Dia tahu kekuatan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu apa yang kita tidak mampu lakukan. Dia datang menyelesaikan untuk saudara dan saya. Ayat ini juga berkata, dalam keterbatasan menghadapi hari-hari ke depan, kita masih berada di dalam transisi PSBB. Ada berbagai keterbatasan, tapi Tuhan berkata, namun engkau menurut firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Dalam ibadah seperti ini, dalam ibadah online, kita tetap bersekutu, kita tetap beribadah,
saudara, keluarga, anak-anak, orang tua berkumpul, kita memberikan tempat untuk Tuhan berfirman. Karena kita dalam ayat ini, menurut firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Sebelum kita beraktivitas besok atau lepas ibadah ini, kita akan kembali berada dalam berbagai rencana dalam perjalanan hidup kita. Saudara sekalian, Tuhan berkata, Dia hadir dan menjadikan segala sesuatu di dalam hidupmu diubah oleh Tuhan. Tuhan membawa janji kelimpahan. Tuhan membawa janji kasih sayangnya. Tuhan datang dengan hadiratnya, memberikan damai, sukacita, kekuatan di dalam hidup setiap anak Tuhan. Untuk itu Tuhan mengingatkan, engkau tidak menyangkal Aku. Engkau tetap menurut firman-Ku. Engkau tetap beribadah. Engkau tetap selalu melihat Tuhan. Maka ada janji Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 13. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam kondisi hidup yang kita hadapi, Tuhan memberikan satu janji yang pasti, adalah janji Allah yang luar biasa. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan memperbaiki, yang rusak menjadi baik, yang gelap menjadi terang. Itulah janji Tuhan. Tuhan bawa naik, yang berhubungan dengan imanmu semakin kokoh, iman kita semakin kokoh, kehidupan keluarga kita, dan berbagai aktivitas, berbagai pekerjaan bisnis saudara, Tuhanlah yang mengangkat. Dan Tuhan berfirman, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, ada syarat untuk melihat perubahan-perubahan yang terus dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita anak-anak Tuhan, adalah kita harus tetap mendengar firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Firman Allah yang kita dengar, kita harus lakukan dengan setia. Kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita harus takut gentar kepada Tuhan, karena Dialah yang mengubah hidup kita dari gelap menjadi terang, dari rusak menjadi baik, dari tidak benar menjadi sempurna. Dia hadir dalam hidup saudara. Dia hadir dalam kehidupan pemuda remaja. Dia hadir di dalam setiap pelayan-pelayan Tuhan di mana kita berada. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Ulangan 28 ayat 14. Tuhan kembali mengingatkan saudara yang sudah diubah oleh Tuhan dengan begitu banyak janji dan berkat yang menunggu di depan perjalanan saudara, yang Tuhan sediakan di dalam perjalanan hidupmu. Karena engkau adalah umat pilihan Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, maka engkau akan selalu melihat kehadiran Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat pembelaan Tuhan. Engkau akan melihat campur tangan Tuhan yang akan menyertai hidup kita dalam perjalanan yang baru.
Saat ini kita mengenal dengan hidup normal yang dicanangkan oleh pemerintah, tapi ada batasannya, ada transisi dan sebagainya yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Lihatlah, aku jadikan segala sesuatu baru dalam hidup saudara. Janji Tuhan yang baru setiap hari, pertolongan Tuhan yang baru setiap hari, dan Tuhan sediakan yang terbaik dalam hidup saudara. Itulah janji Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia adalah Juru Selamat kita, penolong kita, Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat, saatnya kita makan dan minum tubuh darah Kristus. Tuhan, kami kembali berkumpul memperingati kematian Tuhan, kebangkitan-Mu, dan penyelamatan untuk kami melalui tubuh Kristus dan darah Kristus yang kami akan makan. Menjadi kekuatan untuk kami, menjadi pertolongan untuk kami, yang akan memimpin kami semakin kokoh di dalam iman, semakin kuat dan melihat kemenangan-kemenangan dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami akan makan tubuh dan minum darah Kristus. Amin. Saudara, kita akan makan tubuh darah Kristus. Saya undang kita sama-sama mengangkat tubuh Kristus di tangan kanan. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuh Kristus, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Di saat kita makan, kita memperingati kematian, pengorbanannya, penebusannya untuk saudara dan saya. Kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat darah Kristus di tangan kanan. Darah Kristus adalah darah perjanjian yang telah menebus saudara dan saya. Di saat kita minum, kita memperingati akan kematian dan kebangkitannya, menyelamatkan kita sekalian. Kita akan minum darah Kristus, darah pengampunan. Apapun tantangan persoalan saudara, apapun pergumulan saudara imani, Dia telah tebus dan Dia telah beri kemenangan kepada kita sekalian. Kita minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kita menghadap Tuhan. Saat ini kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Panggilan nama Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan kita. Tuhan selalu hadir menjadi jawaban dalam hidup kita sekalian. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan memberikan kami kekuatan iman yang semakin
kokoh di dalam Tuhan. Kami berdoa, janji Tuhan akan terus menyertai kami, memberi kemenangan, memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberikan panjang umur kepada semua kami jemaat, kepada semua anak-anak Tuhan, kepada kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan Tuhan Roh-Mu yang terus menyertai dan membuat setiap keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua berada di dalam sukacita dan bahagia yang semakin melimpah. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati Tuhan semua usaha jemaat Tuhan, umat-umat-Mu. Berkati Tuhan pekerjaan, karya, bisnis. Tuhan, angkat. Tuhan, buat semakin diberkati. Karena itulah janji Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Memberkati semua anggota keluarga, suami istri, anak-anak, dan keluarga besar Tuhan. Hamba berdoa, kami berdoa, kami mengangkat tangan kami berseru kepada Tuhan. Tuhan, lihat saudara-saudara kami yang mengangkat tangan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan dari pencobaan. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri kesembuhan total. Di dalam nama Yesus, semua kuasa-kuasa gelap yang mengikat Tuhan putuskan, Tuhan hancurkan. Di dalam nama Yesus, kami berseru Tuhan. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau mendengar, Engkau menjawab doa kami Tuhan. Karena kami mengandalkan Engkau. Kami hadir dan mendengar Tuhan. Kami mau berjalan melihat Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu. Karena kami menyadari hidup kami yang mampu mengubah dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari mustahil menjadi tidak mustahil. Hanyalah kehadiran Tuhan dengan firman yang kami dengar. Lihat, aku jadikan segala sesuatu dalam hidup-Mu menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu kepada kami sekalian. Di saat kami mengakhiri ibadah ini, hidup kami penuh dengan sukacita. Hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada janji yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada kekuatan, ada keselamatan, dan ada kelimpahan. Inilah doa kami Tuhan. Sempurnakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang aku kasihi, di akhir ibadah, mari kita berseru kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan berterima kasih atas lawatan Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang aku kasihi di dalam Yesus Tuhan, di akhir ibadah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan tetap tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan, Gembala kami, Juru Selamat kami, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali.